Untuk share screen-nya udah kelihatan kan? Sudah, Kak. Oke, di sini aku akan membahas materi pajak 2 UAS genap tahun 22-23. Di sini untuk soal UAS pajak, kita ada 3 jenis soal. Yang pertama ada PPHOP, PPH Badan, dan bagian PPN. Yang dimana untuk yang soal pertama mengenai PPHOP, ini biasanya menggunakan tarif NPPN. Yang dimana untuk menghitung PPh terutang, kita akan menghitung dari sisi apabila dia menggunakan status perpajakan KK dan MT. Dan kita akan menghitung berapa pajak angsuran PPh pasal 25-nya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi mana di soal ini dijelaskan bahwa Hotman Boris SH, MH, merupakan seorang pengacara terkenal yang membuka kantor jasa hukum atas nama sendiri, yaitu Hotman Boris Law Firm. Adapun kantor law firm yang menggunakan tempat tinggal Hotman yang berada di wilayah DKI Jakarta. Yang dimana di sini keterangannya menyebutkan bahwa Hotman telah menikah dengan Eni dan memiliki 2 orang anak kandung serta menanggung ibu kandungnya yang sudah tidak bekerja. Berarti di sini si Hotman memiliki status kawin dan memiliki 3 orang tanggungan. Yang dimana diketahui lagi di soal bahwa si Eni ini adalah pegawai swasta perusahaan manufaktur dengan jabatan HRD Manager. Yang berarti untuk perhitungan status dari Hotman tersebut akan menambah jadi KI 3. Kemudian di sini juga disebutkan ada rekapitulasi peredaran bruto tahun 2022 dari kantor yang dimiliki oleh si Hotman. Di mana dari masa pajak Januari hingga dengan bulan Desember. Jadi mana peredaran bruto masing-masingnya udah disebutin per bulan dengan total 2.888.800.000 rupiah. Nah, pada awal tahun 2022, si Hotman ini telah menyampaikan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto untuk tahun 2022 dengan tarif NPPN-nya yaitu 51% berdasarkan per 17 PJ garis miring 2015. Soal juga diketahui bahwa si penghasilan bruto dari Eni atau istri si Hotman adalah 498.800 dan penghasilan netonya 472.400. Nah, kemudian ada penghasilan lain-lain yang diterima oleh si Hotman beserta atau istrinya. Yang dimana pertama, si Hotman menerima honorarium dari pembicara pada seminar hukum dari bukti potong PPh pasal 21 diketahui jumlahnya sebesar 90 juta secara neto. Dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebesar 7.500.000 rupiah. Hotman juga menerima 1 unit rumah warisan di Bogor dari ayahnya senilai 2.200.000.000 rupiah. Untuk yang rumah warisan ini kita tidak perhitungkan sebagai penghasilan ya teman-teman. Jadi dia merupakan bukan objek pajak atau BOP. Kemudian untuk Eni menerima bunga deposito dari bank sebesar 15 juta sekian ini juga tidak kita masukkan ke penghasilan bruto karena ini merupakan penghasilan final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian Eni merupakan seorang agen asuransi yang memperoleh komisi selama tahun 2022 dengan bruto 224 juta yang penghasilan netonya dihitung 50% dari neto dari bruto dan dengan jumlah PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh PT Potensial sebesar 10.807. Nah, si Hotman juga menerima klaim asuransi rawat inap dari Allianz sebesar 40 juta rupiah. Untuk yang klaim asuransi, kita tidak perhitungkan lagi juga ya teman-teman, karena klaim asuransi bukan objek pajak. Nah, semua informasinya udah aku masukin di Excel yang berkaitan dengan soal. Dan juga ada keterangan tambahan untuk dari beberapa klien, Hotman mendapatkan bukti potong PPh pasal 21 dengan jumlah yang dipotong sebesar 184.565.000 dan setiap bulannya si Hotman ini menyatakan asuran PPh pasal 21 sebesar 5 juta dari periode Januari dan Februari dan 8 juta dari Maret sampai dengan Desember. Ya nantinya untuk besarnya asuran yang dibayarkan PPh pasal 25 ini akan mengurangi si penghasilan PPh terutangnya. Kita langsung aja ke perhitungan pertama yaitu apabila status dari Hotman ini adalah kakak.
Kita akan menghitung PPh terutangnya. Dengan cara kita cari dulu omset dari Hotman dan Eni terlebih dahulu. Untuk Hotman, kita pakai jumlah dari peredaran brutonya, yang dari soal. Yang 2 miliar sekian ini. Kemudian, untuk Eni, kita masukkan yang jumlah penghasilan brutonya, yaitu 498.800 ini. Kemudian kita tambahkan antara Hotman dan Eni untuk penghasilan brutonya. Kita jumlahkan, maka dapat 3 miliar sekian. Nah, 3 miliar sekian ini kita kalikan dengan MPPN-nya, atau nomor perhitungan pajaknya, yaitu 51% dari soal. Maka dapatlah penghasilan netonya yaitu 1,7 miliar sekian. Kemudian, dari penghasilan neto ini kita tambahkan dengan penghasilan-penghasilan yang boleh ditambahkan. Mulai dari neto, mulai dari yang penghasilan lain itu adalah pertama si honorarium sebesar 90 juta. Kemudian ada penghasilan dari asuransi sebesar 224 juta kita kalikan dengan 50%. Karena penghasilan netonya hanya 50% dari bruto. Maka 224 dikalikan 50% dapatlah 112 juta. Kita tambahkan 1,7 miliar, 90 juta, dan 112 juta. Dapatlah penghasilan neto secara total adalah 1,9 miliar. Kemudian kita kurangkan dengan status PTKP si Hotman, yaitu KI3. KI3 itu sebesar PTKP-nya 126 juta, maka dapatlah PKP-nya sebesar 1,8 miliar sekian. Kemudian kita akan menghitung PPh-OP si Hotman. Dengan cara kita kalikan dengan tarif progresif pasal 17 ayat pasal 17E, yang dimana tarif progresifnya 5%, kita kalikan dengan 60 juta, maka dapat 3 juta. Kedua ada 15%, kita kalikan dengan 190 juta, maka dapat 28 juta 500. 25 juta, 25% dikalikan dengan 250 juta, yaitu dapat 62 juta 500, dan terakhir 30 juta. 30% dikalikan dengan 1,3 miliar rupiah. Maka dapatlah 391 juta sekian. Itu tambahkan untuk PPh-OP-nya yang sudah kita kalikan dengan tarif progresif. Maka dapatlah hasilnya 485 juta 102.800. Kemudian kita kurangkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong. Dengan total 276.460.000. Nah, kita kurangkan juga dengan PPh pasal 25, yaitu angsuran yang sudah dibayar oleh si Hotman. Yang PPh pasal 25 ini angsuran, kita dapat dari ini ya teman-teman. Untuk keterangan lainnya. Dan di mana untuk yang dari Januari Februari, 5 juta kita kalikan 2 bulan, berarti 10 juta. Ditambah dengan 8 juta ini kita kalikan dengan 10. Maka dapatlah hasilnya nanti 90 juta. Kemudian untuk yang hasil progresif tadi kita kurangkan dengan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25, maka dapat PPh totalnya yaitu 118.642.800. Dikarenakan ini bernilai positif, maka keterangannya kurang bayar. Kurang bayar artinya inilah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh si Hotman. Kemudian kedua adalah apabila si Hotman dan Eni memilih untuk melaporkan pajaknya terpisah. Pertama, kita akan menghitung penghasilan neto si Hotman terlebih dahulu. Di mana untuk si Hotman, penghasilan dari firma hukumnya 2 miliar sekian ini kita kalikan dengan 51%, yaitu NWPN-nya. Maka dapatlah hasilnya 1,4 miliar. Kemudian kita tambahkan dengan si penghasilan honorarium dari si Hotman, yaitu 90 juta. Dengan total untuk penghasilan dari firma dikalikan dengan PPN dan honorarium, dapat hasilnya 1,5 miliar. Kemudian untuk penghasilan neto si Eni. Untuk penghasilan neto si Eni, kita tambahkan pertama, yaitu penghasilan netonya, yang dari dia sebagai pegawai swasta, yaitu sebesar 472.400. Kita tambahkan dengan penghasilan dia sebagai agent, yaitu 112 juta, yang di penghasilan lain-lain bagian D. Maka dapat hasilnya 584 juta.
Rp400.000. Kemudian kita tambahkan untuk penghasilan si Hotman dan si Eni. Dapat hasilnya total penghasilan netonya yaitu 2,147.688.000. Nah, untuk mencari berapa sih untuk penghasilan neto si Hotman, kita kalikan dengan fraction. Nah, di mana caranya? Penghasilan neto dari Hotman itu sendiri dibagi dengan total penghasilan neto Eni dan Hotman dikalikan dengan total yang 485 juta ini. 485 juta kita dapatkan dari tarif progresif yang tadi ya teman-teman. Maka dapat hasilnya 353.103.144 rupiah. Kemudian kita kurangi dengan PPh pasal 25 dan 21. Sama seperti sebelumnya, maka dapat hasilnya untuk PPh-OP milik si Hotman yaitu sebesar 71 juta sekian. Di mana untuk statusnya itu adalah KB atau kurang bayar. Kemudian untuk si Agni, di ini pertama kita kalau di atasnya itu ada jumlah penghasilan neto si ini sendiri dibagi dengan total penghasilan neto Hotman dan ini dikalikan dengan PPh total dari tarif progresif yang tadi. Maka ada dapatlah 131 juta sekian. Lalu kita kurangin dengan PPh 21 yang telah dipotong, yaitu sebesar 884.400.000 rupiah. Maka dapatnya untuk PPh-OP si Eni yaitu KB sebesar 47.599.656. Nah, untuk kemudian yang kedua adalah kita menghitung angsuran PPh pasal 25 yang harus diangsur oleh si Hotman. Yang dimana untuk PPh si Hotman ini yang tadi kita sudah hitung adalah sebesar 353 sekian. Dan dapat dari poin yang dia memberi terpisah, teman-teman. Kemudian kita kurangin dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong, yaitu sebesar 192.060.000 rupiah. Maka dapat hasilnya 161.043.144. Kemudian untuk menghitung PPh pasal 25 yang perlu diangsur per bulannya, kita bagi 161 juta ini dengan 12 bulan. Maka per bulannya si Hotman akan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 13.420.262 rupiah. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai sampai sini. Karena kita nomor 1 ini agak simpel ya teman-teman. Karena kita cuma menghitung untuk PPh berhutang dengan status kakak atau kepala keluarga dan MT memilih terpisah. Untuk perhitungan-perhitungannya sudah aku lampirkan dan di sini kalian harus ingat bahwa susunan perhitungan untuk KK dan MT-nya itu terpisah. Dan untuk yang PPh pasal 25 kita kurangin hanya untuk PPh 21-nya aja. Untuk pengurangan di dalam perhitungan PPh pasal 25. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke soal kedua, yaitu PPh badan. Dari mana untuk PPh badan ini, kita akan melakukan koreksi fiskal yang pasti. Nanti di ujian kalian akan dikasih tuh untuk lembar kertas kerja untuk rekonsiliasi fiskal. Yang dimana kurang lebih formatnya sama seperti ini ya teman-teman. Cuma nanti untuk sisi bagiannya ini masih kosong nih. Kalian harus isi dengan angka-angka yang sudah kalian rekonsiliasi fiskal positif maupun negatif. Oke, kita mulai dari kertas kerjanya dulu ya teman-teman. Untuk semuanya harusnya datanya itu udah ada dari soal, udah dipindahkan ke dalam kertas kerja ya teman-teman. Nah, kemudian kita kalau misalnya di
keterangan tambahan, itu kita lihat dulu. Apakah ada rekonsiliasi yang harus kita perbaiki. Yang dimana kalau misal ini kebetulan tidak ada rekonsiliasi mengenai penjualan maupun HPP. Maka untuk penjualan dan HPP, kita langsung masukkan ke kolom fiskal. Karena istilahnya tidak ada koreksi yang harus kita lakukan di dalam penjualan dan HPP. Biasanya rekonsiliasi fiskal ini terjadi di biaya operasional. Karena biasanya untuk di biaya operasional atau yang di kertas kerja itu kan menurut komersial atau menurut akuntansi. Dan di mana untuk sesuai dengan akuntansi dan perpajakan itu ada perbedaan untuk pengakuan bebannya. Makanya kita butuh rekonsiliasi atau koreksi fiskal positif dan koreksi negatif. Pertama kita lihat dulu yang lebih gampang, ini ada di poin keempat. Untuk yang pertama, karena ini nggak ada rekonsiliasi, kita skip aja, 1, 2. Untuk 3 kita di akhir aja teman-teman, karena ini agak ribet. Kita lanjut ke yang 4 aja. Karena biar kita langsung selesai untuk nomor keempat rekonsiliasinya. Yang dimana untuk yang di 4 ini bagian A, dalam biaya gaji dan THR dan bonus terdapat pemberian makan dan minuman untuk seluruh karyawan sebesar 52.840.000 dan tunjangan pengobatan yang harus dibayar langsung ke rumah sakit sebesar 112.650. Sisanya merupakan gaji, tunjangan THR dan bonus pegawai. Nah, yang dimana untuk sesuai peraturan perpajakan, untuk tunjangan pengobatan yang harus dibayar langsung ke rumah sakit, itu nggak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan biaya operasional. Makanya kita keluarkan untuk biaya 112 juta ini dikoreksi positif. Karena istilahnya, apabila beban di sini kita keluarkan, maka beban kita semakin kecil. Nah, apabila beban semakin kecil, maka dia koreksi positif. Ingat aja, kalau dia koreksi positif, revenue kita bertambah, dan apabila koreksi negatif, berarti revenue kita berkurang gitu. Lalu kita kurangin aja, untuk yang satu nilai ini kita kurangin dengan 112 juta, maka dapat 953 juta. Kemudian untuk yang bagian B. Bagian B di sini perusahaan menggunakan gross up method dalam perhitungan PPh pasal 21. Ini juga nggak ada koreksi ya teman-teman. Kita bisa skip ke bagian C. Di bagian C, biaya perjalanan dinas merupakan biaya reimbursement bagian marketing untuk perjalanan dalam kota dan luar kota sebesar 330.500. Sisanya merupakan biaya perjalanan direksi berlibur ke luar negeri. Nah, untuk biaya perjalanan direksi berlibur ke luar negeri itu kita nggak boleh masukkan. Jadi kita harus keluarkan ke koreksi positif. Yaitu sebesar 110.200. Dapatnya kita kurangin aja 432.700 ini dengan 322 juta. Maka dapatnya 110.200. Kemudian untuk yang biaya sewa. Yang dimana untuk biaya sewa ini dibayar 2 tahun per Januari 2021. Karena ini 2 tahun, dan perpajakan itu memperbolehkan kita hanya mengakui biaya sewa itu hanya untuk 1 tahun saja. Makanya untuk 1 tahunnya lagi kita keluarkan ya teman-teman. Kita masuk ke koreksi positif sebesar 42.500. Dapat dari 85 juta dibagi 2. Kemudian untuk penyisihan piutang data tagih tidak memenuhi kriteria pasal 6 ayat K1 huruf H UU PPH. Maka kita kurangkan atau hilangkan semua di koreksi positif untuk penyisihan piutang data tagih sebesar 28 juta. Kemudian biaya entertainment sebesar 35 juta tidak terdaftar normatif sesuai dengan SE step 27 garis miring PJ titik 22 garis miring 1986.
Karena sesuai peraturan perpajakan bahwa biaya entertainment itu harus ada bukti normatif, maka yang tidak terdaftar harus kita hapus. Masuk ke koreksi positif sebesar 35 juta. Kemudian ada biaya sanksi pajak merupakan sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, karena ini merupakan sanksi keterlambatan, maka kita harus koreksi nih, karena menurut perpajakan kita nggak boleh akui sebagai beban. Makanya untuk biaya sanksi perpajakan kita hapus semua sebesar 5 juta. Kemudian untuk biaya pajak penghasilan juga kita hapus, yang 16 juta sekian ini. Serta untuk sumbangan panti asuhan. Untuk sumbangan ke panti asuhan kita tidak bisa akuin. Makanya kita koreksi positif sebesar 43 juta. Yang sumbangan yang diperbolehkan menurut perpajakan adalah sumbangan kepada bencana nasional. Kemudian kita bisa lihat yang lainnya. Misalnya kayak biaya PKB dan BPNKB. Ini diperbolehkan yang menurut perpajakan. Kemudian ada biaya kreasi pegawai. Nah, ini kita harus hapus dikoreksi positif. Dan untuk biaya lain tidak terperinci, ini juga kita harus hapus ya teman-teman. Karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Ingat kalau biaya yang kita hapus itu masuk ke koreksi positif karena ketika kita menghapus beban, revenue kita bertambah, teman-teman. Next, kita balik ke yang penyusutan tadi. Di penyusutan, kita bakal ke samping, teman-teman, untuk perhitungannya. Yang dimana kita harus tahu dulu untuk kelompok aset. Dimana ada kelompok aset 1, 2, 3, 4. Untuk umurnya 4, 4. Untuk kelompok aset 1. Kelompok aset 2, 8 tahun. Kelompok aset 3, 16 tahun. Dan kelompok aset 4, 20 tahun. Dan untuk bangunan non permanen 10 tahun dan permanen 20 tahun. Di sini kita bakal hitung menurut perpajakan, teman-teman. Untuk laptop kita langsung aja total perolehannya 18 juta, mobil Avanza 240 juta, mesin 850 juta, tanah 1,2 miliar dan kantor 2,5 miliar. Dengan masing-masing periodenya udah ini. Dan juga paling kalian harus reminder kembali bahwa pajak tidak mengakui fraction. Jadi dia langsung 1 tahun full. Nah, berarti langsung aja kalau misalnya menurut perpajakan, biaya penyusutannya yaitu total perolehan dibagi dengan tahunnya. Tahun umur ekonomisnya sesuai dengan kelompok asetnya. Misalnya kayak laptop umurnya itu 4 tahun karena dia kelompok aset pertama. Kemudian untuk mobil Avanza, harga perolehannya 240 juta dibagi dengan 8 tahun karena dia kelompok aset kedua. Dan selanjutnya, itu ada mesin. 850 juta ini kita bagi dengan 16 tahun karena dia kelompok aset ketiga. Untuk tanah tidak kita susutkan karena tanah memang tanah merupakan non-depreciable aset. Kemudian untuk kantor. Kantor di sini ada bangunan permanen dengan umur berarti 20 tahun. Berarti 2,5 miliar ini kita bagi dengan 20 tahun. Dapatnya 120 juta. Lalu kita lalu kita tambahkan untuk semua biaya penyusutannya. Mulai dari laptop sampai dengan kantor, yaitu 212 juta 625 ribu. Dan kita bandingkan dengan biaya penyusutan menurut komersial, yaitu 196 juta sekian. Yang dimana menurut komersial itu lebih kecil daripada fiskal, sebesar 15.675.838 ribu rupiah. Dan berarti ini merupakan koreksi negatif. Sebesar 15 juta sekian.
Oh, sorry, boleh nanya nggak? Iya. Yang laptop itu kan 4 tahun ya, terus dia periodenya dari Januari 2018. Kalau misalkan di tahun 2022 berarti udah habis nggak sih kok periodenya? Nah, kalau nggak salah, di waktu ujian dulu itu ada ralat soal. Dan di mana untuk yang laptop ini masih kita perhitungkan untuk depresiasinya. Makanya di sini aku masih hitungin. Oh, oke deh. Makasih kok. Dan juga di sini kayaknya ada ralat untuk 15 juta ini harusnya koreksi pos. Oh ya, selesai. Masih koreksi negatif benar-benar. Karena awalnya dia 196 juta, jadi 212 juta. Jadi bebannya itu bertambah. Makanya dia koreksi negatif. Yang 15 jutanya. Nah, setelah kita hitung koreksi tadi, yang di bagian biaya operasional, kita juga hitung yang koreksi di bagian bawahnya, yang ada penghasilan atau biaya di luar usaha. Yang di mana pertama, untuk penghasilan atau biaya di luar usahanya ada pendapatan jasa giro sebesar 18 juta sekian. Nah, untuk jasa giro itu merupakan eh, objek pajak final, yang di mana kita tidak bisa masukkan ke dalam perhitungan fiskal ini. Makanya kita keluarkan di koreksi negatif, karena ini pendapatan. Kemudian ada selisih kurs, kita bisa masukkan 22 juta. Kemudian untuk sewa ulangan ini juga merupakan ada objek final, makanya kita nggak bisa masukkan. Kemudian ada administrasi bank, kita bisa masukkan ke dalam perhitungan fiskal. Nah, setelah itu kalian tambahkan aja, tambah kurang dari sebelah komersial, koreksi positif negatif, dapat yang fiskal, lalu dari yang atas kalian turun ke bawah, kayak hitung satu-satu menurun ke bawah semuanya, sampai dengan nanti dapat hasilnya untuk laba bersihnya segini ya teman-teman. 5.770.689.700. Nah, kemudian dari yang penghasilan neto fiskal ini atau laba bersihnya, kita bisa kurangi dengan kerugian atau kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Kalau misalnya ada. Karena di sini soal tidak menyebutkan ada kompensasi kerugian, makanya kita langsung aja anggap 5.700.000.000 sekian ini sebagai penghasilan kena pajaknya untuk si PT Badan ini, yaitu PT Negeri Sentosa Makmur. Kemudian karena di sini omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar per tahun, makanya kita dapat menghitung dengan tarif fasilitas khusus atau perhitungan UU Pasal 31E, yang dimana untuk yang pertama kita akan menghitung yang menerima fasilitasnya terlebih dahulu. Pertama, kita bakal hitung yang 4,8 miliar, yaitu tarif omsetnya, dibagi dengan jumlah penjualannya, badan usahanya 18,5 miliar, dikalikan dengan PKP-nya, hasil kena pajaknya 5,7 miliar tadi, maka didapatlah hasilnya 1,4 miliar sekian. Kemudian, kita dapat menghitung yang menerima fasilitas. Dengan cara yang 1,4 miliar sekian ini, kita kalikan dengan 50%, karena dia menerima fasilitas, dan dikalikan dengan 22%, yaitu tarif PPh badan 22%. Nah, dapatlah hasilnya untuk penghasilan yang menerima fasilitas 164 juta sekian. Kemudian untuk yang tidak menerima fasilitas ditanya, yaitu 5,7 miliar, kita kurangkan dengan 1,4, dapatnya 4,2 miliar, kita kalikan dengan 22% tarif badan. Maka dapat hasilnya untuk yang hasilnya tidak menerima fasilitas, yaitu 941 juta 294.960. Kemudian kita tambahkan untuk yang penghasilan tidak menerima fasilitas dan menerima fasilitas.
164 dengan 941 ini, maka ada hasilnya 1,1 miliar sekian. Kemudian kita bakal menghitung untuk asuhan PPh pasal 2, asuhan PPh tahun 22 si PT Negeri Sentosa Makmur. Caranya kita bakal hitung kredit pajaknya terlebih dahulu. Yang dimana di sini ada PPh pasal 22 yang transaksi dengan Kemendiknas di bagian pertama, yaitu sebesar 3,5 miliar dan sebesar 3 miliar. Berarti ada 2 transaksi. Kita tambahkan, jadi 6,5 miliar, kita kalikan dengan tarif untuk transaksi dengan Kemendiknas 1,5%, maka dapat hasilnya 97,5 juta. Kemudian kita kurangin 1,1 ini dari tadi yang jumlah PPh badannya dengan yang transaksi dengan Kemendiknasnya, yaitu PPh pasal 22, maka dapat hasilnya 1 miliar sekian. Kemudian kita kurangin dengan angsuran PPh pasal 25-nya, yaitu sebesar 770 juta. Dan kita kurangin juga dengan STP PPh pasal 25, yaitu 882 juta dikurangi dengan 5 juta. Maka dapat hasilnya 77 juta. Kita tambahkan jadi 847. Kita kurangin tadi yang 1 miliar hasil sebelumnya tadi, kita kurangin dengan 847. Maka dapat hasilnya untuk PPh kurang bayarnya 161 juta. Kemudian untuk angsuran PPh pasal 2, PPh tahun 22-nya, yang 1,1 miliar ini kita bagi dengan 12 bulan. Maka dapat angsuran PPh tahun 22-nya per bulan yaitu 92.182.779. Untuk soal nomor 2, untuk PPh badan, apakah kalian ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor ketiga. Nomor 3 adalah bagian PPN. Jadi mana untuk PPN ini paling gampang ya teman-teman dari soal lainnya, karena kita cuma menghitung untuk untuk PPN masukan dan PPN keluarannya. Yang dimana kita langsung aja ke transaksi pertama, yang dimana dilakukan penyerahan kepada PT God Ubek WPWP 0,02 sekian senilai 799.200.000 termasuk PPN. Nah, kalau misalnya kita menjual atau menyerahkan, maka kita masuk ke PPN keluaran untuk PPN-nya. Karena ini termasuk PPN, maka kita keluarkan dulu PPN-nya, yaitu dengan cara kita kalikan 799 juta ini dengan kalikan dengan 11 per 111 kali fraction. Kenapa kali 111? Karena 799 juta ini termasuk dengan PPN-nya, yaitu 100 harga jualnya, dan 11 itu adalah PPN-nya. Dan kita kalikan dengan 11 karena yang kita cari adalah PPN-nya, yaitu 11%. Maka dapat PPN keluarnya 79.200.000. Kemudian di 2 September, kita menerima pembayaran dari PT Spotek yang atas pembayaran pengiriman barangnya dilakukan pada 27 Agustus 2022. Nah, kalau misalnya kita menerima pembayaran yang barangnya itu udah dilakuin atau diantar di bulan kemarin atau periode kemarin, maka tidak ada PPN yang harus kita catat pada tanggal transaksi. Karena PPN
itu kita catat ketika barangnya itu udah dikirim langsung dicatat PPN-nya. Maka di sini tidak ada PPN yang harus kita catat di nomor kedua. Di nomor ketiga kita akan melakukan impor barang, di mana barangnya itu senilai 60.000, biaya kirimnya 3.500 dan asuransi $1.000. Berarti totalnya itu adalah 64.500. Kemudian kita kalikan dengan kurs KMK 14.750, maka dapat 951 juta sekian. Kemudian kita kalikan dengan bea masuknya, yaitu 20%, maka dapat 1,1 miliar rupiah. Di sini karena kenapa kalikan dengan 120, karena istilahnya kita mau langsung aja tuh kayak ambil 120% dari nilai 991 jutanya berapa sih. Kemudian kita kalikan aja. Kita kalikan yang satu nilai tadi dengan 11%. Maka dapat untuk PPN keluarnya 125 juta sekian. Kemudian di bagian keempat, melakukan pembelian mobil sedan senilai 450 juta untuk direksi. Maka kita harus kalikan aja 450 juta ini dengan 11%, maka dapat 49.500. Namun karena ini mau pakai pembelian mobil sedan untuk direksi, maka PPM-nya tidak bisa dikreditkan. Kemudian di tanggal 6 September, diterima pembayaran dari PT Kelola Mandiri senilai 180 juta sebagai uang muka dari total transaksi 400 juta. Maka kita kalikan langsung aja untuk PPN-nya dari yang dibayar, yaitu 180 juta. Maka dapat PK sebesar 19.800. Kemudian di tanggal 7 September. Di 7 September kita memberikan sejumlah sepatu kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat senilai 448 juta. Nah, kita kalikan juga 11% dengan totalnya itu 448 juta. Di sini kalau lebih gampangnya aku ingatnya bahwa kalau misalnya barang kita keluar itu pasti PK. Kalau barang masuk itu adalah PM. Biasanya aku patokannya ke arus barangnya masuk atau keluar. Kemudian di tanggal 9 September. Di tanggal 9 September melakukan pembelian komputer senilai 47 juta dari PT Sinpo. Maka PM kalikan aja 40 juta ini dengan 11%. Dapat 5 juta sekian. Tanggal 10, melakukan pengiriman barang kepada PT Kelola Mandiri atas pelunasannya dimulai pada bulan Oktober 2022. Berarti tadi kan yang total transaksinya itu 480 juta. Kita telah terima di tanggal 6 itu 180 juta. Maka sisanya kita kalikan dengan 11%, maka dapat PK senilai 24.200. Dapat dari yang 220 juta ini kalikan 11% ya teman-teman. Kemudian tanggal 10 September lagi. Diberikan sejumlah sepatu untuk sejumlah karyawan terbaik perusahaan dengan total nilai 18 juta atas transaksi tersebut terdapat laba sebesar 20%. Maka dari 18 juta ini kita keluarkan terlebih dahulu untuk labanya. Berarti 18 juta dikalikan 100 dibagi dengan 120. Kemudian kita kalikan dengan 11%. Maka dapat PK 1,6 juta. Kemudian di tanggal 13 September. Kita membayar 9 juta sekian termasuk PPN kepada bengkel mobil-mobil atas servis 4 mobil truk. Karena ini termasuk PPN, maka kita kalikan dengan 100 per 111 untuk menghitung berapa DPP-nya, yaitu nanti dapatnya 9 juta. Dari 9 juta ini kita kalikan dengan 11%, maka dapat 990.000. Selanjutnya yaitu 14 September. Melakukan pembelian satu set peralatan hiburan PS5 untuk mengisi ruang hiburan kantor sebesar 20 juta. Maka kalikan aja langsung 20 juta dengan 11%, maka dapat 2,2 juta. Kemudian di 15 September, diserahkan barang senilai 24 juta kepada Kedubes Malaysia. Atas transaksi ini mendapat fasilitas PPN dibebaskan.
maka berarti nggak ada fasilitas PPN yang dapat kita kreditkan ya teman-teman, karena atas transaksi ini PPN-nya dibebaskan atau nggak ada PPN. Next ke 16 September. Telah dibayar uang langganan internet kepada PT Media Tama sebesar 4 juta sekian termasuk PPN. Maka kita keluarkan dulu PPN-nya. Jadi 4 juta sekian ini kita kalikan dengan 11 plus 111. Maka dapat DPP-nya 4 juta. 4 juta ini kita kalikan dengan 11%, maka dapat 440.000. Kemudian di tanggal 17 September, dilakukan penyerahan barang kepada PT Bata Merdeka yang berada di kawasan Berikat. Atas transaksi tersebut mendapat fasilitas PPN terutang tapi tidak dipungut dengan nilai 420 juta. Karena transaksinya itu berada di kawasan Berikat, maka 420 juta ini tidak ada PPN yang dapat kita kreditkan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada 19 September. Di 19 September ini dilakukan penyerahan diterima pembayaran dari PT Kakak Tua, yang dimana dia menyerahkan 1 menit mesin dengan harga jual 800 juta. Mesin ini dibeli pada tanggal 17 Juni 2009 dengan harga 10.500.000. Berarti kita langsung aja ambil dari nilai transaksinya 800 juta, kita kalikan dengan PPN 12%, maka dapat 88 juta. Next 21 September kita melakukan ekspor, langsung aja berarti ekspor nggak ada PPN. Kemudian di tanggal 22 September kita menerima pembayaran. Sama kayak sebelumnya, karena ini pengirimannya udah dilakukan bulan kemarin, bulan depan kebetulan ini, sorry. Karena dilakukan bulan depan, maka tidak ada PPN yang dapat kita kreditkan. Dan tidak ada DPP, karena ini transaksinya untuk bulan depan. Next di tanggal 24, dilakukan pembayaran atas biaya reparasi sedan direktur sebesar 9.020. Berarti 9.020 ini langsung aja kita kalikan dengan 11%, maka dapat 992.200. Next, 26 September, disediakan barang senilai 820 juta secara konsinyasi. Kalau misalnya transaksi konsinyasi, itu nggak ada PPN yang dapat kita kreditkan, teman-teman. Makanya di sini 0. Next, ke 29 September. Dilakukan penyerahan kepada toko Bansun tidak memiliki NPWP dengan nilai 160 juta. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober. Berarti di sini bisa dapat kita kreditkan karena kita memiliki NPWP, teman-teman. Maka di PP-nya 160 juta kita kalikan dengan tarif PPN 11%, maka dapat untuk PPN-nya 17.600.000 rupiah. Kemudian setelah kalian udah buat untuk PPN keluarannya, PPN masukan kayak kompatibel ini, kalian bisa jumlahkan. Jadi nanti untuk PPN keluarannya senilai 45 juta sekian, dan untuk yang PM-nya 58 juta sekian. Jadi udah otomatis ya di sini, teman-teman, bahwa kalau misalnya PK itu lebih dari PM, maka dia kurang bayar, teman-teman. Kurang bayarnya senilai selisihnya. Setelah dihitung selisihnya adalah senilai 346.899.000 sekian. Nah, dan di mana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu kita bisa langsung aja kurangin semuanya. Namun kalau misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, biaya direksi itu kita tidak bisa, sedan direksi itu tidak bisa kita kreditkan ke dalam PPN. Maka harus kita hilangkan. Next, kita lanjut ke soal keduanya dari soal PPN ini adalah menghitung PPN kegiatan membangun mandiri. Yang dimana kita hanya dapat menambahkan dari yang pembelian materialnya 340 juta, ditambah dengan upah buruhnya 180 juta, dan kita tambahkan langsung pembelian material dengan upah buruhnya. Dengan total hasilnya itu adalah 520 juta. Kemudian kita kalikan 520 juta ini dengan 20% dikalikan dengan 11% lagi. Karena untuk biaya yang dapat kita hitung dalam KMS adalah 20% dari total biaya yang kita keluarkan. Lalu kita kalikan dengan PPN-nya, yaitu 11%. Ada dapat PPN KMS 11.440.000 sekian.
Kemudian yang ketiga, yaitu tata cara penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan batas penyetoran dan pelaporan PPN masa September 2022. Kalau tata cara penyetorannya dapat dilakukan secara online melalui e-billing DJP atau secara manual melalui telebank persepsi yang ditunjuk oleh DJP, yang dimana selanjutnya perusahaan akan mendapatkan bukti setoran PPN. Kalau tata cara pelaporannya, pelaporan PPN dapat dilakukan dengan cara mengisi SPT masa PPN dengan benar dan lengkap, lalu lampirkan bukti setoran PPN. Pelaporan SPT masa PPN dapat dilakukan secara online melalui e-filing DJP atau secara manual melalui KPP. Selanjutnya, perusahaan akan mendapatkan bukti penerimaan SPT masa PPN atau bukti penerimaan elektronik BPE atau surat penerimaan SPT. Dan di mana untuk masa berakhirnya si PPN ini adalah batas waktu pembayarannya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dari sebelum SPT masa PPN disampaikan. Dan batas waktu pelaporannya yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.